Hai adik-adik, kembali lagi dengan Mem Lisa dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Nah, pada video sebelumnya, Mem sudah membahas tentang subbab materi mengenal bentuk aljabar. Jadi, untuk adik-adik yang belum nonton videonya, bisa klik link yang ada di atas ini, kemudian ditonton dulu, agar adik-adik bisa lebih mengerti dengan materi yang akan dibahas saat ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan subbab materi yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di mana yang akan kita bahas yaitu membandingkan suku sejenis dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan tanpa berlama-lama, kita bahas satu persatu ya. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis dengan variabel x dan pangkat yang sama yaitu 2. Contoh lain yaitu set dan negatif set merupakan suku sejenis dengan variabel z dan pangkat yang sama yaitu 1. Kenapa pangkat 1? Karena sesuai aturan, pangkat 1 tidak perlu dituliskan lagi kecuali pangkatnya adalah negatif 1. Contohnya, A pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 1, atau negatif 2x pangkat negatif 1, dan sebagainya. Jadi, untuk melihat suku sejenisnya, adik-adik perhatikan saja variabel dan pangkatnya tanpa melihat koefisiennya. Misalkan 5y pangkat 3 dan 5y pangkat 2. Kedua suku ini merupakan suku yang tak sejenis. Kenapa? Karena walaupun variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda, yaitu pangkat 3 dan 2. Kemudian contoh lain yaitu negatif x pangkat 2 dan negatif 2y pangkat 2, merupakan suku yang tak sejenis. Kenapa? Karena walaupun pangkatnya sama, tapi variabelnya berbeda, yaitu x dan y. Jadi, pastikan variabel dan pangkatnya harus sama ya adik-adik, tidak boleh beda salah satunya. Nah, untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, adik-adik harus tahu dulu membedakan mana suku sejenis dan yang tidak. Sehingga ketika sudah mengerti cara membedakan suku sejenisnya, adik-adik tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Contohnya yaitu kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian disederhanakan. Soal nomor pertama adalah negatif x ditambah 3x ditambah 5 dikurang 3. Langkah pertama yaitu kelompokkan variabel yang sejenis dan pangkat yang sejenis. Nah, pada soal ini ada variabel x dengan pangkat yang sama yaitu 1. Tapi sesuai kesepakatan bahwa pangkat 1 sudah tidak perlu ditulis lagi kecuali untuk pangkat negatif 1. Kemudian, karena bentuk aljabar negatif x dan 3x mempunyai pangkat dan variabel yang sama, sehingga negatif x dan 3x merupakan suku sejenis, menjadi negatif x ditambah 3x. Kemudian kita tentukan suku sejenis dari konstantanya, yaitu 5 dan negatif 3, menjadi 5 kurang 3. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita sudah mengelompokkan mana suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar, adik-adik bisa langsung mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien atau angka yang ada di depan variabel. Begitu juga dengan konstantanya. Seperti pada bentuk aljabar, negatif x dan 3x, jika kita operasikan menjadi negatif x ditambah 3x, atau bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi dalam tanda kurung negatif 1 ditambah 3 dikali x sama dengan 2x, karena negatif 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Jadi adik-adik hanya menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya saja. Nah, pada soal ini, negatif x itu sama dengan negatif 1x, tapi sudah disepakati untuk koefisien 1 atau negatif 1 sudah tidak perlu ditulis lagi. Jadi, misalnya negatif 1x itu bisa ditulis negatif x saja, dan 1x itu bisa ditulis x saja. Dan untuk konstanta, adik-adik bisa operasikan seperti biasa. Jadi, 5 kurang 3 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari bentuk aljabar negatif x ditambah 3x ditambah 5 dikurang 3 itu sama dengan 2x ditambah 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu
2x kuadrat ditambah 10x kuadrat atau 10x pangkat 2 ditambah x dikurang 1. Langkah-langkahnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu tentukan dulu suku-suku sejenisnya, kemudian dioperasikan, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, pada soal nomor 2, ada dua variabel, yaitu x dan x kuadrat. Jadi, kita cari dan tentukan dulu mana suku-suku sejenis dari variabel x dan x kuadrat. Dan untuk variabel x kuadrat, mempunyai suku sejenis yaitu 2x kuadrat dan 10x kuadrat. Sedangkan untuk bentuk aljabar X dan konstanta tidak memiliki suku sejenis. Jadi untuk menyederhanakan bentuk aljabar untuk soal ini, kita hanya bisa menjumlahkan bentuk aljabar dari 2x pangkat 2 atau 10x pangkat 2. Kemudian untuk mempermudah, kita pisahkan dulu koefisiennya menjadi dalam tanda kurung 2 ditambah 10 kali x kuadrat ditambah x kurang 1 sama dengan koefisien 2 ditambah 10 sama dengan 12x kuadrat ditambah x dikurang 1. Jadi untuk x kurang 1 tidak bisa disederhanakan karena tidak mempunyai suku sejenis. Sehingga bentuk sederhana dari 2x kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 12x kuadrat ditambah x dikurang 1. Sampai sini boleh mengerti kan adik-adik? Kalau misalnya belum, adik-adik bisa mengulang kembali penjelasan yang masih kurang dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3y dikurang 1. Sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar pada soal ini. Tidak bisa disederhanakan kan? Karena masing-masing suku pada bentuk aljabar y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3y dikurang 1 tidak memiliki pasangan suku sejenis. Kenapa tidak punya pasangan suku sejenis? Karena walaupun variabelnya sama yaitu y, tapi pangkat-pangkatnya berbeda. Ada pangkat 1, 2, dan 3. Sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa disederhanakan. Sampai sini sudah mulai paham kan? Nah, biar adik-adik lebih paham lagi, Mem punya contoh soal lain dalam bentuk soal cerita, yaitu Pak Maduri merupakan seorang pemborong yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Kemudian, kita misalkan X adalah massa tiap karung beras. Dan pertanyaannya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar untuk A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, dan C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Jadi, penyelesaiannya kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari soal nomor 1 bagian A, yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, jika soal cerita seperti ini, langkah pertama adalah mencatat kembali hal penting yang sudah diketahui pada soal. Seperti pada soal ini, sudah dimisalkan bahwa X adalah massa tiap karung beras. Kemudian, pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Jadi, karena yang ditanya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, berarti penyelesaiannya yaitu menjumlahkan semua pesanan yang dipesan kepada Pak Maduri sebanyak 15 karung beras dari pasar Pasean dan 20 karung beras dari pasar Waru. Dan jika dalam bentuk aljabarnya menjadi 15x ditambah 20x. Dengan X adalah massa tiap karung beras. Sehingga 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Jadi kesimpulannya adalah total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 35X kilogram beras atau 35 karung beras. Kemudian untuk soal nomor 1 bagian B, yaitu sisa beras yang di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti penyelesaian sebelumnya, yaitu mencatat hal-hal penting yang sudah diketahui.
yaitu X adalah massa tiap karung beras. Kemudian beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Sedangkan pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Dan yang ditanya yaitu nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Berarti penyelesaiannya yaitu mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Maduri yaitu 17 karung beras atau 17X dengan pesanan dari pasar Pasean yaitu 15 karung beras atau 15X. Jika dalam bentuk aljabar menjadi 17X dikurang 15X sama dengan 2X. Sehingga kesimpulannya yaitu jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Sampai sini paham kan? Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian berikutnya yaitu nomor 1C adalah kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Dengan diketahui X adalah massa tiap karung beras, kemudian beras yang sekarang tersedia di gedung Pak Maduri hanya 17 karung beras saja, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Jadi, karena yang ditanya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Waru saja, berarti penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Maduri dengan pesanan pasar Waru. Menjadi 17 karung beras kurang 20 karung beras atau dalam bentuk aljabar menjadi 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Sehingga kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar Waru adalah 3 karung beras atau negatif 3X kilogram beras dengan tanda negatif menyatakan kekurangan. Jadi, pada cerita pengantar tersebut, terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu bagian A sebagai penjumlahan 15X ditambah 20X sama dengan 35X, bagian B sebagai pengurangan 17X dikurang 15X sama dengan 2X, dan bagian C sebagai pengurangan 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Dan untuk lebih paham lagi, mempunyai contoh soal terakhir, yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A kurang 6B. Dengan penyelesaiannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, hanya tergantung dengan pertanyaannya saja. Kalau ditanya tentukan penjumlahan berarti dijumlahkan, dan kalau tentukan pengurangan berarti dikurangkan. Dan pada soal ini, bentuk aljabar 7A ditambah 4B dijumlahkan atau ditambah bentuk aljabar 8A dikurang 6B. Jadi, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama, kita jabarkan dulu suku per suku. Menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A dan ditambah negatif 6B. Kemudian, kita kumpulkan suku sejenis menjadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Setelah dikumpulkan suku sejenisnya, kemudian kita operasikan suku sejenisnya. Nah, agar mempermudah, kita pisahkan dulu koefisien dari variabel untuk suku-suku yang sejenis. Menjadi buka kurung 7 ditambah 8 dikali A ditambah buka kurung 4 ditambah negatif 6 tutup kurung dikali B. Kemudian kita sederhanakan dengan menjumlahkan koefisiennya saja menjadi 15A ditambah negatif 2B. Jadi 15 didapat dari 7 tambah 8 dan negatif 2 didapat dari 4 ditambah negatif 6. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 15A dikurang 2B. Kenapa 15A kurang 2B? Nah, adik-adik masih ingatkan pada video pembelajaran operasi bilangan bulat? Dalam video tersebut dijelaskan bahwa operasi bilangan bulat 5 dikurang 3 itu sama dengan 5 ditambah negatif 3.
Jadi untuk adik-adik yang belum nonton, silahkan ditonton dulu dengan mengklik link yang di atas agar materi ini bisa lebih lancar lagi. Ngomong-ngomong, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, sekarang Mem punya contoh soal. Silakan dikerjakan dengan mempause video ini sampai adik-adik selesai mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Gimana adik-adik? Sudah selesai kan? Sekarang kita bahas satu persatu ya. Itu sederhanakan bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Dengan penyelesaiannya yaitu jabarkan suku per suku menjadi 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Lalu, kita kumpulkan suku sejenisnya dengan melihat variabel dan pangkat yang sama, yaitu 9A pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2. Lalu ditambah 3AB ditambah 6AB dan ditambah 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Selanjutnya, kita operasikan suku-suku yang sejenis dengan memisahkan koefisien dengan variabelnya. Menjadi dalam kurung 9 kurang 12 dikali A pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6 dikali AB ditambah dalam kurung 7 ditambah 2 dikali B pangkat 2 sama dengan negatif 3A pangkat 2 dengan negatif 3 didapat dari 9 kurang 12. Kemudian ditambah 9AB dengan 9 didapat dari 3 ditambah 6. Dan ditambah 9B pangkat 2 dengan 9 didapat dari 7 ditambah 2. Sehingga bentuk sederhana dari bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2 sama dengan negatif 3A kuadrat atau negatif 3A pangkat 2 ditambah 9AB ditambah 9B pangkat 2. Gimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.